Yeah, good morning everybody. Okay, I hope today you all of you all are better than yesterday. Okay. Today we will learn about new material It's about writing a report. So what is a report? Have you ever made about report? Jadi report itu apa sih? Pernahkah kalian membuat sebuah report? Nah, report itu artinya laporan sebuah laporan. Jadi misalkan terakhir tuh kalian membuat laporan prakerina, itu termasuk ke sebuah laporan Jadi kalian terjun langsung, observasi langsung terhadap prakerina dan kalian membuat laporannya Dan membuat laporannya juga harus ada aturan Misalkan ada daftar isinya apa, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, itu adalah ciri-ciri dari laporan. Okay, so before we learn about this material, look at the simple dialogue So who wants to try to read this dialogue? I need 3 of you to read this dialogue. Who wants to be Mawar, Bagus, and Anggi? Jadi siapa yang mau jadi Mawar, Bagus, dan Anggi? Silahkan. Sambil kita belajar baca nih. Sudah lama kan kita tidak belajar baca. Oke, siapa yang mau coba? Aurora? Sebagai Mawar Balik. Aurora sebagai Mawar. Bagus, siapa yang mau jadi Bagus? Yesa Yesa. Yesa, you can hear. Oke, yang jadi Anggi siapa? Coba yang bersedia menjadi Anggi. Hamidah. Ya, Miss. Kamu jadi Anggi Oke, silakan. Silakan Aurora. Alright, everyone. Let's discuss our project report. Okay. Yes, sir. Okay, but first let's decide the topic. How about farming? Okay, good job. Hamidah. That's a good idea. Now let's discuss the title. Okay, good. Next. How about the study of the efficiency of hydroponic farming? Okay, good. That's good. Let's go with that. Okay. I agree. Now let's debate our text. Who will write the content page, acknowledgement, abstract, and introduction? Okay. Let's do the main. Okay, list Next. Alright. Okay. Alright, next. Mawar, what about making the background and the methodology? Okay, but is it okay that only works a little? Okay. I think the methodology will be wrong since we have to explain it in detail. Okay. Okay, then. So, Anggi will make the rule. Okay. Anggi, mana nih Hamidah? That's right. I'll mention executive summary, bibliography, glossary, and the appendix. Okay. Next. Okay, let's decide the deadline for our work. Okay. Mawar. Thanks. We have to submit it on September 23. I think we have to finish it on 18. We need to check our work before submitting it. Okay.
My work is 5. Oke, good job. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini itu dibacanya divide. Divide hour ya, divide hour. Kemudian tadi apa? Nah, ini dibacanya since ya. Bukan science tapi since. Nah, ini since bukan science. Kemudian summary, ini dibacanya summary. Methodology, ini methodology ya. Explain detail. Oke, good job. Jadi kalian bertiga pronunciation-nya sudah bagus ya. Hanya ada salah beberapa kata saja, tapi pronunciation kalian sudah bagus. Oke. So, let's to the question ya. Kita lihat ke pertanyaan. What is the dialogue about? Tentang apa sih dialog tersebut itu? Ada yang tahu? Dialog tadi itu tentang apa sih? Laporan biologi bukan mesin. Apa? Tentang apa, Yud? Tentang apa, Yud? Laporan meteorologi, Miss. Laporan atau Laporan report. meteorologi, Miss. Laporan, tentang laporan ya, report. Nah, laporannya tentang buat apa mereka mau membuat laporan apa? Laporan tentang hidroponik farming ya, berkebun hidroponik tuh, mau membuat laporan tentang hidroponik farming. Oke. What do you know about a report? Apa yang kalian tahu tentang sebuah laporan? Ada yang tahu report itu apa, laporan itu apa? Jadi laporan itu sebuah karya ilmiah ya, karena karya ilmiah yang isinya itu berdasarkan fakta dan harus kitanya itu melakukan ini ya, terjun langsung seperti itu. Jadi harus ada misalkan sesi wawancara atau enggak observasi dan lain-lain. Jadi ini merupakan sesi fakta ya, bukan karangan gitu. How are the bold words related to the report ya? Jadi kalau ada kata the bold words itu artinya kata yang ditebalkan. Nah, kata-kata yang ditebalkan ini misalkan content, text, acknowledgement, abstract, introduction. Nah, ini kita akan bahas nanti di slide berikutnya ya. Kemudian, what do you think the purpose of making a report is? Jadi, apa yang kamu pikir tujuannya itu apa sih untuk membuat laporan itu? Nah, tujuan dari laporan itu untuk apa? Untuk memberikan informasi ya kepada orang lain, kepada pembaca mengenai suatu hal ya, suatu hal, dan itu berupa fakta. How many kinds of report do you know? Explain ya. Jadi berapa banyak sih laporan yang kalian tahu? Banyak laporan itu, misalkan seperti laporan Sakrin, berarti jenisnya adalah akademik ya, merupakan laporan akademik. Kemudian laporan keuangan, terus laporan apa? Tentang bisnis, tentang hasil penjualan, laporan penjualannya. Laporan uang kas juga bisa tuh, laporan, pokoknya laporan yang berupa ini ya, fakta seperti itu ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai report writing atau menulis sebuah laporan ya. A report is a specific form of writing that is organized around consistently identifying and examining news, events, or findings. Jadi maksudnya apa? Jadi sebuah laporan itu adalah bentuk penulisan khusus ya, yang disusun seputar identifikasi secara ringkas, yang memeriksa masalah. Isu itu masalah ya, itu kan memeriksa sebuah masalah, kejadian, atau finding itu temuan ya. Jadi memeriksa masalah, kejadian-kejadian, atau temuan. Temuan apa sih yang kalian temukan ya selama kalian terjun langsung membuat laporan itu. A report can be academic, technical, or even business related ya. Report are written to deliver facts about a project, process, or situation. Jadi sebuah report atau laporan itu dapat berupa akademik seperti tadi ya, laporan Sakrin, terus teknik, kemudian bisnis yang tadi laporan penjualan misalkan itu ya.
Kemudian laporan itu ditulis untuk memberitahu fakta ya, atau mengirimkan fakta tentang proyek, proses atau situasi yang terjadi di suatu tempat tersebut. Oke. Nah, ini adalah pengertian dan penjelasan dan contoh-contoh dari laporan ya. Nah, here are the parts of report. Di sini ada bagian-bagian dari laporan. Nah, yang pertama itu ada judul ya. Jadi di dalam judul itu ada nama sebuah laporan itu namanya apa, judulnya apa. Seperti kalian kemarin membuat prakerin, jadi kan judulnya laporan prakerin di PT mana, gitu ya, disusun oleh siapa, yang biasanya ada di cover. Terus content page. Nah, content page ini berisi tentang daftar isi, halaman 1 apa, halaman 2 apa, nah begitu ya. Nah, acknowledgement itu apa? Statement of an author gratitude to other people. Nah, biasanya di acknowledgement itu berisi tentang puji syukur kehadirat Allah ya, terus kalian mengucapkan terima kasih misalkan kepada guru pembimbing, kepada keluarga, kepada kepala program dan lain-lain. Jadi di sini berisi tanda terima kasih kalian ya kepada seseorang yang mungkin membantu ya dalam proses pembuatan laporan tersebut. Kemudian abstrak. Nah, biasanya abstrak ini ada deskripsi ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian kuliah ada abstraknya. Jadi abstrak itu adalah a short summary ya, jadi rangkuman singkat mengenai laporan. Jadi kalian membuat dulu laporan tuh, baru dirangkum. Nah, dirangkumnya tuh ada di abstrak di sini ya. Kemudian introduction pendahuluan ya. Kemudian background, latar belakang masalahnya apa ya. Kemudian metodologi. Nah, metode apa yang akan kalian gunakan ketika kalian melakukan observasi seperti itu untuk membuat laporan. Kemudian finding atau analisis. Nah, finding atau temuan atau analisis. Kemudian conclusion itu artinya kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Jadi selama kalian observasi itu kesimpulannya bagaimana. Kemudian bibliografi ya. Bibliografi itu berisi tentang sumber-sumber mana sih yang membantu kalian membuat laporan tersebut. Misalkan sumbernya itu dari internet, kalian tulis HTTP-nya. Sumbernya dari buku, kalian tulis bukunya judulnya apa, pengarangnya siapa. Nah, itu tuh adanya di bibliografi. Kemudian glossary. Nah, di glossary ini seperti kamus kecil ya. Jadi berisinya di sini kosakata yang ada di dalam laporan yang mungkin orang awam itu tidak tahu. Seperti itu. Jadi banyak kosakata yang mungkin orang awam tidak tahu, makanya kalian tulis di glossary ya, beserta artinya. Misalkan spesies itu apa sih, kalian jelaskan di situ. Kemudian apalagi ya, tesis itu apa sih? Nah, tesis itu kan tidak semua orang tahu, makanya kalian jelaskan di situ ya, di glossary ini tuh kamus kecil ya. Kemudian selain itu ada appendix. Nah, appendix itu apa? Appendix itu artinya lampiran. Jadi pasti di sebuah laporan itu ada lampiran, baik itu berupa foto atau baik itu berupa sesuatu yang memberikan informasi yang lebih, yang tidak ada di bab 1, bab 2, bab 3 ya. Jadi kita simpannya di appendix begitu ya. Jadi ini adalah aturan yang ada di dalam sebuah laporan ya. Ini aturannya tuh lengkap. Jadi sebuah laporan lengkap itu semuanya ada di sini ya. Harus ada title-nya, content page-nya, sampai appendix-nya. Itu adalah contoh laporan yang lengkap. Cuman kalau untuk kalian laporan prakerin kemarin tidak ada abstraknya ya. Kemudian glossary-nya juga kalian tidak buat. Nah, seperti itu. Jadi hanya beberapa yang ada di laporan prakerin. Namun kalau untuk laporan yang seperti skripsi, seperti itu tuh ada metodologinya, ada abstraknya, komplit ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada contoh ya, contoh bagaimana sih metodologi itu, contoh bagaimana sih introduction itu. Nah, kita lihat yang pertama itu dinamakan metodologi ya. Jadi yang pertama ini kita dinamakan metodologi.
Jadi metodologi itu metode apa sih yang kita gunakan ketika kita observasi ya, atau ketika kita melakukan penelitian. Nah, the data of this research were collected using two method ya, by observation and interview. Jadi metodenya yang digunakan itu yaitu observasi. Observasi itu biasanya terjun langsung ya. Penelitiannya terjun langsung, dan interview berarti mewawancara orang yang diperlukan, seperti itu ya. During the observation, the researcher observed how many visitors bought a new product. Jadi di sini mungkin penelitiannya tentang sebuah toko ya yang menjual produk baru. Nah, ini adalah contoh dari metodologi. Kemudian yang kedua, introduction. Nah, introduction atau pendahuluan itu berisi tentang tujuan ya. Tujuan apa sih yang tujuan apa yang dilakukan yang untuk membuat laporan ini, tujuannya untuk apa sih? Nah, the purpose of this research is to find out the efficiency of adding new product in a shoe shop ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mencari ya keefisiensian dalam menambahkan produk baru di toko sepatu. Nah, itu adanya di introduction ya. Jadi tujuannya itu adanya di introduction. Kemudian finding itu artinya temuan ya. Nah, misalkan setelah kalian meneliti, temuan apa sih sebenarnya yang kalian temukan setelah kalian melakukan observasi langsung dan wawancara? Nah, after conducting the research, the researcher found that the new product had positive feedback from the customer. Nah, jadi setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa produk baru itu mendapatkan feedback positif ya, umpan balik yang positif dari customer atau pelanggan. Nah, dia tuh menemukan temuan ini tuh dari mana ya? Dari hasil dia observasi dan interview ya. Kemudian yang terakhir, conclusion atau kesimpulan ya. In conclusion, the new products sold by the shoe shop are welcomed by most of its customers, which result in more customers visiting into the shop and increasing the sales ya, dan meningkatkan penjualan. Ini kesimpulannya ini. Oke. Jadi ini adalah contoh dari metodologi introduction, finding, dan conclusion. Oke, coba kita lihat ya sebuah contoh bagaimana kita membuat laporan prakerin dalam bahasa Inggris. Mungkin yang kemarin kalian kumpulkan itu kan dalam bahasa Indonesia ya. Ini contoh laporan prakerin dalam bahasa Inggris. Nah, ini judulnya ya, Report Working Practice of Industry ya, prakerin. Kemudian di sini nama institusinya ya, PT Regional. Nah, kemudian disusun oleh Range Baya Novita dan Vita kelas 12 accounting. Nah, ini biasanya nama sekolah ya dan tahun ajaran. Nah, di sini ada preface. Preface itu sama dengan acknowledgement tadi ya. Acknowledgement atau preface itu sama. Nah, artinya apa? Di sini dia berterima kasih, puji syukur ya kehadirat Allah. Terus dia berterima kasih kepada orang tua, kepada bapak ibu guru yang telah membantu, kepada pembimbing dan lain-lain. Itu adanya di preface atau acknowledgement ya. Kemudian table of content. Nah, tadi ya, table of content itu berarti daftar isi. Kita sebutkan dari halaman 1 sampai selesai. Nah, kita masuk ke chapter 1 atau bab 1. Bab 1 itu adalah introduction ya, perkenalan. Ada background, latar belakang ininya. Kemudian tujuannya. Tujuan prakerin itu apa? Tujuan dari membuat laporan prakerin itu apa? Ada di sini ya. Kemudian kita masuk ke bab 2 atau isi ya, konten. Nah, ada waktunya ya, time frame-nya. Kalian lama PKL-nya berapa bulan, berawal dari kapan, berakhir sampai kapan. Alamat lengkap industri.
nama ininya siapa ya, pemimpinnya siapa. Kemudian, nah tugas kalian di sana apa, aktivitas kalian di sana apa. Nah, di sini disebutkan menggunakan bahasa Inggris. Result, nah hasilnya apa. Seperti itu. Nah, kita lihat ke bab 3, closing ya, penutup. Nah, di sini conclusion atau kesimpulan ya. Kemudian selain kesimpulan ada saran ya. Sarannya untuk sekolah apa, kemudian untuk siswa apa. Nah, ini adalah contoh laporan Kakarin menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Coba Miss akan panggil ya. Desti, can you hear me, Desti? Are you there? Open your microphone ya. Desti, Dwi, are you there? Lisda? Ada, Miss. Oh, nggak ada. Lisda? Ada, Miss. Oke. Lisda, ini apa yang dimaksud dengan content page itu apa sih, Lisda? Sebentar, Miss. Oke, content page itu apa sih? Yang tadi sudah dijelaskan. Ya, bisa? Maaf, Miss. Tadi saya harus dari kamar mandi. Aduh. Coba ini Nirma. Daftar isi bukan, Miss? Nah, pintar. Content page itu artinya daftar isi. Oke, coba next. Rati. Rati, can you hear Ya, me? Miss. Rati, kalau acknowledgement itu apa? Oh, salah kata pengantar. Nah, kata pengantar ya, berisikan puji syukur dan terima kasih. Oke, good job. Next. Sabrina tadi memperhatikan nggak, Sabrina? Ngedengerin, Miss. Oh, ngedengerin. Nggak, walaupun nggak ada itunya ya. Coba kalau yang ada di metodologi, metode apa aja sih contohnya? Ada metode apa aja? Metode apa? Masih ingat? Sat? Nggak ingat, Miss. Gak ingat. Metode apa aja coba, Aurora? Kayak yang interview gitu kan, Ya, interview sama observasi. observation, ya, observasi. Coba Vita, mana Vita? Vita. Yuni. Kok pada gak ada nih? Yun?